Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Selasa 7 Juni 2022 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Seruyan Hulu, Bupati Seruyan Yul Haidir mengambil sumpah janji jabatan terhadap 3 orang pejabat setempat. Mutasi dan promosi merupakan hal yang wajar pada suatu organisasi dalam rangka mengisi jabatan yang kosong dan sebagai penyegaran pada setiap instansi pemerintahan. Bupati Seruyan Yul Haidir menyebutkan, pejabat yang dilantik sebanyak 3 orang diantaranya Susi Heldawati, jabatan baru Kabid Pencegahan pada Dinas Damkar dan Penyelamatan. Eka Murni, jabatan baru Kabid Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan pada DPMDes. Dan Dedi Hadriansyah, jabatan baru Kabid Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan. Bupati menambahkan, pejabat yang telah dilantik agar segera melakukan serah terima jabatan, agar dapat segera bekerja pada masing-masing instansi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, sehingga pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik dan maksimal. Diharapkan pejabat yang telah diambil sumpah janjinya dapat menjalankan tugas dengan optimal dan sesuai prosedur, sehingga masyarakat merasa terlayani secara baik dengan berbagai fasilitas yang telah disediakan. Tim Liputan Seruyan TV. Meski dalam melaksanakan tugas di daerah pelosok banyak mengalami keterbatasan fasilitas, Dewan meminta agar kinerja para ASN tetap ditingkatkan dan lebih maksimal. Banyak terdapat masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau jauh dari ibu kota kabupaten, sehingga keberadaan aparatur sipil negara juga diperlukan di daerah tersebut agar jalannya roda pemerintahan tetap stabil dan pelayanan kepada masyarakat dapat dengan cepat ditindaklanjuti. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, bagi ASN yang telah ditugaskan atau ditempatkan di daerah pelosok, agar tetap bersemangat dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan dengan maksimal, sehingga masyarakat dapat terlayani dan jalannya perekonomian di daerah tersebut menjadi lebih baik. Politisi nasional Demokrat tersebut menambahkan, meskipun ditempatkan di daerah pelosok, kinerja yang bersangkutan harus selalu ditingkatkan. Salah satunya disiplin dalam hal waktu dan masuk kerja agar sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, sehingga dapat menjadi contoh teladan bagi masyarakat setempat. Diharapkan, apabila ada masyarakat yang menyampaikan keluhannya dapat diprioritaskan dan lebih diutamakan, terlebih menyangkut hal yang memang penting dan perlu mendapatkan tindak lanjut cepat. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mengingatkan setiap melaksanakan pelantikan agar sesuai prosedur dan tata tertib yang telah ditentukan. Pelantikan merupakan hak prerogatif seorang kepala daerah untuk menyesuaikan kinerja para ASN. Salah satunya sebagai upaya penyegaran yang dilakukan dengan memutasi atau menggeser pejabat ke instansi lain. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, pelantikan memang hak istimewa atau kewenangan penuh dari kepala daerah, guna melakukan perubahan susunan jabatan pemerintahan yang dinilai kurang sesuai, sehingga dengan dilaksanakannya pergeseran, mutasi maupun promosi roda pemerintahan dapat menjadi lebih baik. Menurutnya, untuk pejabat yang dilantik sendiri setidaknya sudah lama menduduki jabatan sebelumnya, sehingga pada saat dipindah tugaskan kinerja yang bersangkutan menjadi lebih bagus dan berkembang. Tentunya kepala daerah juga harus mengambil pertimbangan yang matang saat melakukan rotasi pada instansi pemerintahan. Wakadua menambahkan, pihaknya akan selalu mendukung kegiatan kepala daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Namun fungsi Dewan sendiri tetap melakukan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah ini. Tim Liputan Seruyan TV. Setelah disetujuinya usulan 11 buah raperda dari DPRD dan pemerintah daerah, rapat Badan Musyawarah kembali digelar untuk mengagendakan dan menindaklanjuti pembahasan raperda tersebut.
Dalam rapat yang dilaksanakan tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo, dihadiri oleh Sekretaris Daerah Jainuddin Nur selaku pihak eksekutif dan peserta rapat lainnya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, adapun kegiatan yang akan dilaksanakan dimulai 27 Juni sampai dengan 6 Juli 2022. Rapat pembahasan Raperda Inisiatif DPRD dan sejumlah Raperda pemerintah daerah, Kamis 7 Juli 2022 rapat internal. Ketua DPRD menambahkan, 8 Juli paripurna kelima masa persidangan 3 penyampaian laporan hasil rapat pembahasan Raperda Inisiatif DPRD dan sejumlah Raperda pemerintah daerah, pembacaan rancangan surat keputusan DPRD tentang persetujuan Raperda, permintaan persetujuan secara lisan dari anggota, penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah terhadap Raperda, dan pendapat akhir Kepala Daerah terkait persetujuan bersama. 11 sampai dengan 16 Juli kegiatan BIMTEK DPRD. Dilanjutkan kembali Senin 18 Juli paripurna ke-6 masa persidangan 3 dengan agenda penyampaian pidato pengantar Bupati Seruyan terkait KUA PPAS APBD tahun anggaran 2023. Tim Liputan Seruyan TV. Seiring dengan menurunnya kasus pandemi COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi booster yang sudah maksimal, Dewan mewacanakan untuk melaksanakan paripurna secara tatap muka yang dinilai lebih efisien. Setelah 2 tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia termasuk Kabupaten Seruyan, pada tahun 2023 ini kasus COVID-19 mulai mengalami penurunan yang drastis. Tentunya hal tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah daerah untuk mewajibkan masyarakat mengikuti vaksinasi booster. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, setelah renovasi gedung paripurna sudah selesai dan dapat digunakan, pihaknya memiliki wacana untuk melaksanakan rapat paripurna secara tatap muka. Untuk itu kepada seluruh instansi terkait agar dapat menyesuaikan dan menyampaikan informasi tersebut. Menurutnya, hampir 2 tahun pelaksanaan rapat paripurna dilaksanakan melalui video conference. Hal tersebut tentunya dinilai kurang maksimal dan silaturahmi menjadi tidak erat. Terlebih komunikasi hanya dilakukan sebatas forum rapat sangat berbeda jika tatap muka berlangsung. Yang fix bisa untuk dipakai, kami akan menggelar rapat paripurna secara tatap muka. Kalau nanti disampaikan kepada para pejabat di pemerintah Kabupaten Seruyan, terutama pejabat eselon 2 ya, untuk aktif dalam mengikuti kegiatan paripurna ke depan. Diharapkan dalam beberapa bulan ke depan rapat paripurna dapat dilakukan secara tatap muka. Apabila hal tersebut dapat terlaksana, tentu jalannya rapat akan menjadi lebih baik dan maksimal. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza, beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.